Latar belakang Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing manusia dalam menyempurnakan kemuliaan akhlak dengan menyebarkan Islam kepada umat manusia. Islam merupakan suatu agama bukan kebudayaan, akan tetapi Islam menimbulkan kebudayaan dan peradaban Islam. Islam merupakan peradaban yang berpengaruh paling besar sebab Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah serta penyebaran Islam yang dilandaskan dengan semangat persatuan dan perkembangan ilmu pengetahuan maupun perluasan daerah Islam. Nabi Muhammad SAW menyebarluaskan agama Islam sungguh berat perjuangan dan perjalanannya, di mana terdapat beberapa fase dakwah yang dilakukan Nabi. Pada awal kerasulan, beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu, hingga pada saat tahun keempat hingga akhir tahun ke-10 kenabian, dakwah dilakukan secara terang-terangan. Akan tetapi mendapatkan tantangan seperti penolakan oleh bangsa Quraisy dan masih ada fase dakwah yang lain dalam pembahasan. Oleh karena itu, fase-fase tersebut menjadi bahan untuk pembahasan dalam makalah ini. Memasuki pembahasan makalah. Kebudayaan dan peradaban dalam bahasa Arab. Kebudayaan adalah al-saqafah dan memiliki kata lain atau sinonim yaitu peradaban. Kata peradaban dalam bahasa Arab adalah al-hadorah. Peradaban digunakan dalam menyebut suatu kebudayaan dengan memiliki sistem teknologi, seni rupa, sistem kenegaraan, serta ilmu pengetahuan yang maju dan kompleks. Jadi, dapat dikatakan bahwa kebudayaan mencakup dengan peradaban. Islam merupakan suatu agama, bukan kebudayaan, tetapi Islam menimbulkan kebudayaan yang disebut kebudayaan atau peradaban Islam. Memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu kota Mekah pra-Islam. Peradaban Islam tidak lepas dari sebuah kota di Arab Saudi, yaitu kota Mekah yang merupakan kota suci umat Islam. Kota Mekah memiliki beberapa karakteristik, yaitu memiliki kedudukan yang strategis karena dikelilingi kawasan utama, sehingga Mekah seakan menjadi penghubung di antara kawasan-kawasan tersebut, dan sering dikunjungi oleh para pedagang Arab dari utara maupun selatan. Sosial budaya bangsa Arab terkenal dengan kefasihan lidah, pengetahuan tentang senjata, kemahiran menunggang, serta seni sastra terutama pada puisi atau syair. Masyarakat Mekah saat itu memiliki tradisi-tradisi tidak baik yang penuh kesesatan, kekufuran, dan penyimpangan, di mana masa tersebut disebut juga masa jahiliyah atau zaman kebodohan, hingga Islam masuk untuk menghentikan tradisi yang buruk tersebut. Memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu awal kerasulan. Menjelang usia ke-40 tahun, Nabi Muhammad SAW terbiasa memisahkan diri dari pergaulan masyarakat umum untuk bertafakur, tepatnya di Gua Hira. Pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi, Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril dengan turunnya surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Selanjutnya ada periode dan fase dakwah. Periode Mekah dapat dibagi menjadi 3 fase, yaitu pertama, fase dakwah sembunyi-sembunyi yang berjalan selama 3 tahun. Kedua, fase dakwah secara terang-terangan di tengah penduduk Mekah yang dimulai sejak tahun ke-4 kenabian hingga akhir tahun ke-10 kenabian. Yang ketiga, fase dakwah di luar Mekah dan penyebarannya yang dimulai sejak akhir tahun ke-10 kenabian hingga peristiwa hijrah Rasulullah SAW menuju Madinah. Fase pertama adalah fase dakwah secara sembunyi-sembunyi. 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi dengan mengenalkan agama Islam kepada orang-orang terdekat, anggota keluarga, dan sahabat beliau. Mereka yang terdahulu dan yang pertama masuk Islam dikenal dengan sebutan as-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang pertama masuk Islam tersebut adalah istri beliau, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, anak paman beliau Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, mantan budak Rasulullah SAW, sahabat karib beliau yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq, dan masih banyak lagi yang termasuk ke dalam as-sabiqunal awwalun.
Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi guna menghindari tindakan buruk orang-orang Quraisy yang begitu fanatik dengan keyakinannya. Sehingga dakwah dilakukan secara rahasia dengan mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata-mata, menyuruh manusia agar tidak menyembah berhala dan meninggalkannya. Fase kedua adalah fase dakwah terang-terangan. Selama 3 tahun berdakwah secara rahasia, turunlah wahyu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan di tahun keempat sampai dengan tahun ke-10 kenabiannya dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda bima tumaru wa arid anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan ini mendapatkan tantangan seperti penolakan oleh bangsa Quraisy dengan alasan mereka tidak dapat meninggalkan agama yang telah diwariskan oleh nenek moyangnya dan sudah menjadi tradisi yang mengakar dalam dirinya. Fase ketiga ada fase dakwah di luar Mekah. Hijrah pertama dalam Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW melihat keganasan kaum musyrik, kian hari bertambah keras kepada kaum muslimin, sehingga beliau berkata kepada kaum muslim untuk berhijrah ke negeri Habasyah demi menghindari fitnah dengan membawa agama Allah bersama mereka. Hijrah ini adalah hijrah pertama dalam Islam. Di antara kaum muhajirin yang terkenal adalah Utsman bin Affan beserta istrinya, Ruqayyah binti Rasulullah SAW, Abu Hudzaifah beserta istrinya, Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair, dan Abdurrahman bin Auf. Pada akhirnya, para sahabat Rasulullah SAW sebanyak 80 lebih berkumpul di Habasyah. Lalu ada hijrah Rasulullah SAW ke Taif. Rasulullah SAW berangkat ke Taif mencari perlindungan dan dukungan dari Bani Saqif dan berharap agar mereka dapat menerima ajaran yang dibawakan oleh Nabi. Setibanya di Taif, Nabi menuju tempat para pemuka Bani Saqif yang berkuasa di daerah tersebut. Beliau membicarakan tentang Islam dan mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, tetapi ajakan beliau ditolak mentah-mentah dan dijawab secara kasar. Kemudian Rasulullah SAW bangkit dan meninggalkan mereka, sembari mengharap supaya mereka menyembunyikan berita kedatangan Nabi dari kaum Quraisy. Tetapi mereka menolaknya. Bani Saqif justru mengerahkan penjahat dan para budak untuk mencerca dan melemparinya dengan batu sehingga mengakibatkan cedera pada kedua kaki Rasulullah SAW. Zaid bin Harithah berusaha melindungi Nabi dari serangan, akan tetapi beliau kewalahan dan akhirnya ia sendiri mengalami cedera pada kepalanya. Selanjutnya, ada permulaan kaum Ansor menganut Islam. Setiap musim haji tiba, Rasulullah SAW selalu menemui kabilah-kabilah yang datang ke Baitul Haram, membacakan kitab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dan mengajak untuk mentauhidkan Allah. Tetapi tidak seorang pun yang menyambut ajakannya. Pada tahun ke-11 kenabian, Rasulullah SAW mendatangi kabilah-kabilah sebagaimana yang sering dilakukannya setiap tahun. Ketika berada di Aqobah, yaitu suatu tempat antara Mina dan Mekah, tempat melempar jumrah, Nabi SAW bertemu dengan sekelompok orang dari kabilah Khazraj yang sudah dibukakan hatinya oleh Allah SWT untuk menerima kebaikan. Rasulullah SAW mengajak mereka beriman kepada Allah SWT, menawarkan Islam kepada mereka, dan akhirnya mereka menerima Islam sebagai ajarannya. Setelah pembayatan tersebut, pada tahun berikutnya 12 orang lelaki dari Ansar datang di musim haji menemui Rasulullah SAW. Kemudian mereka berbayat kepada Rasulullah SAW. Setelah pembayatan, para utusan kaum Ansar itu pulang ke Madinah. Bersama dengan mereka Rasulullah SAW mengikut sertakan Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan Al-Quran dan hukum-hukum agama kepada mereka. Mus'ab bin Umair merupakan salah seorang sahabat muda Nabi SAW yang masuk sebelum hijrah. Ia adalah seorang pria tampan dan pintar, penuh dedikasi dan dermawan. Ia pernah ikut dengan perang Badar bersama Rasulullah SAW dan perang Uhud. Dan akhirnya ia terbunuh sebagai syahid. Mus'ab bin Umair adalah orang pertama melakukan salat Jumat di Madinah.